sholat dan ketika nanti kita langsung masuk ke isinya. Oke, untuk acara pertama kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan potong waktu sebelumnya sampai dari itu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan takut-takut ya, kayaknya kayak takut gitu ya. Nggak usah takut ya. Coba bisa tersenyum gitu, mukanya ceria dong, ya. Gitu ya. Mukanya tunjukkan ceria, jangan sedih ya. Kalian setiap harinya harus mukanya ceria. Mau nggak cepet tua? Nggak mau kan? Kalau mukanya gitu kenceng terus, nanti cepet tua ya. Jadi harus ceria mukanya. Ya, oke. Ibu guru dari SDIT dan anak-anak sekalian, terima kasih sudah hadir di SMK Muhammadiyah. Kan mesti bingung ya, anaknya gede-gede, kok kelasnya, sekolahnya gede gitu ya, pakai alat-alat gitu ya. Mungkin kan tidak tahu ya, karena kita adalah sekolah kejuruan. Jadi kalau masih SD itu belum punya gambaran ya sekolahnya seperti apa sih. Ini mungkin ya sesuai dengan kurikulum ya dia P5 atau apa? Bukan tema, sesuai sama tema ini kan kelas 6 belum P5. Oh belum. Ini kelas 5 ya, kelas 6. Iya, oke. Ya, jadi nanti kalian bisa melihat bagaimana sebenarnya sekolah ini atau terutama ini kan jurusan listrik ya. Ada jurusan guru karena kami ada 6 jurusan. Jadi supaya gambaran ke depan itu tahu dan kalian sekarang pun sudah bisa ternyata sekolah kejuruan atau SMK Muhammadiyah itu seperti itu. Jadi sudah punya bayangan ya. Ini adalah pembelajaran. Bisa juga dikatakan orientasi ya Bu ya. Orientasi ke sekolah lanjutan gitu ya. Mestinya ke SMP boleh, nanti ke SMK atau SMA bisa. Meskipun nanti masih jauh ya. SMA atau SMK-nya masih jauh. Jadi nanti SMP dulu. Oke ya, jadi nanti adik-adik ini atau anak-anak ini bisa memperhatikan, bisa melihat secara langsung seperti apa sih jurusan atau sekolah SMK Muhammadiyah ini seperti apa. Mungkin nanti diajak keliling ya sama Pak Urip atau Pak Agus, keliling melihat secara real SMK Muhammadiyah. Jadi nanti masuk ke bengkel-bengkel. Kalau bayangan anak-anak mungkin kalau bengkel itu di luar ya, ada bengkel motor, ada bengkel mobil. Ya, di sini itu juga ada. Jadi sekolah tapi punya bengkel. Ya, ada bengkel bodinya, ada bengkel pengecatannya. Di atas itu jurusan komputer itu ada labnya yang membuat dan servis HP. Ada di atas labnya. Jadi itulah yang namanya sekolah kejuruan ya. Jadi nanti anak-anak mungkin kalau mau keliling silakan. Jadi bisa melihat-lihat kondisi SMK Muhammadiyah. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti keluar dari sini senang gitu ya. Besok mau sekolah di SMK Muhammadiyah karena sudah melihat gitu ya. Terima kasih Kak Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus yang udah punya subscribe berapa? 1000. Itu berapa? Wah, 2500 hebat. Kita lihat dulu. Tahu listrik? Pernah setrum? Pernah. Gimana rasanya? Enak? Enggak? Apa menyenangkan? Nah, kalau di sini mau kesetrumnya, kan kalau listrik bahasanya elektro, anak elektro kena setrum, kan nggak lucu dong. Maksudnya, masa anak listrik kok kesetrum terus? Kalau
MCB-nya listriknya anjlok itu nggak apa-apa karena masih bekerja, masih berlatih. Tapi kalau kesetrum berarti tidak ada namanya keselamatan kerja. Nah, jadi nah, oke, di depan kita punya YouTube namanya listrik Mudikal. Pak Mudikal ya karena kami punya singkatan Muhammadiyah di Pekalongan. SMK Mudikal, SMK Muhammadiyah Pekalongan. Ini khusus yang listrik. Ini anak-anak ini pakainya werpak. Nah kalau Anda pakai apa ini? Seragam, ya. Kalau ini seragam werpaknya untuk khusus listrik hitam, orange. Sebelahnya bangkunya orange. Kenapa orange? Karena orange bisa kelihatan jika malam hari, jika bekerja itu orange. Bangku itu, alhamdulillah, alumni sini sudah duduknya sudah beda. Duduknya sudah di kursi-kursi lain. Ada yang jadi manajer konsul di Pekalongan, ada yang di Telkom bagian BB, bagian teknisi, ada yang di gangguan PLN. Jadi duduk yang mungkin duduknya kayak gini beda jadi duduknya yang ada ininya. Tahu ini? Bulus cuan, bukan kayak gini ya. Tapi yang ada gerakannya. Bulus mau bulus? Ya. Nah sekarang kaitannya dengan ini kita lihat dulu nih, coba nanti kayak apa pekerjaan. Kita mulai dari ya sebuah model ke Pekalongan. Mau subscribe kan? Ya, ini kemarin kita makan dulu di alumni kita yang manajer konsul Pekalongan diskusi tentang alat ukur. Ya, kita ini alat-alatnya yang di luar kita sesuaikan dengan yang di sini. Ya. Oke, nanti kita cek lagi tadi yang pertama. Nah ini ada kemarin anak-anak nyervis audio. Ada berapa? Ada teman-teman mana ini siang? Nah, ini yang kemarin nyervis audio. Kemudian ini ada yang berlatih pakai komputer untuk menjalankan program-program di sana. Ini ya pakai PLC komputer. Ini anak-anak berlatih ya untuk zamannya kan komputer ya. Nah, dia ini ada kaitannya anak-anak. Oh ini Bapak Ibu gurunya juga belajar lagi juga keluar supaya bisa mendapatkan ilmu yang baru lagi. Ya. Dan ada lagi ini magang. Ini anak-anak juga nah ini ada kabar alumni kita kemarin alhamdulillah ya setelah lulus ini ada yang masuk Toyota, ada yang ada dari motor Pak lah kok bisa prakteknya listrik kok masuknya mobil Toyota Daihatsu karena bekerja. Kalau bekerja lulusan SMK Muhammadiyah bebas kemana, jurusan listrik bisa ke hotel, bisa ke mall, ya kan? Mall ada listriknya enggak? Ya. Bisa ke pabrik, ya ada listriknya. Bisa servis, ya kayak tadi servis. Ketemu alumni, ada yang jadi driver, Pak kok bisa? Karena dulu ada latihan setir mobil. Kebetulan jadi driver dipercaya sama bosnya, urut untuk nyopiri anggota keluarganya. Kebetulan pas ketemu lagi sama yang ngajari drivernya, guru otomotif, guru listrik nggak diserahin ngajar setir mobil dan kebetulan ketemu. Dan kemarin kita ada jualan lampu juga ya dan macam sebagainya. Ini hanya masukan. Tapi bagusnya subscribe ya.
Sabar enggak? Wah, salah gitu. Ya, jadi kita punya YouTube listrik medical untuk informasi dan untuk pengetahuan. Yang kecil-kecil kita buat stoknya. Nah, sekarang kita akan mulai kaitannya dengan listrik. Karena tadi Anda tadi sudah bilang setrum, saya akan membayangkan kira-kira setrum itu karena apa? Karena listrik. Karena ada aliran apa? Aliran listrik. Nah, aliran listrik ini ada aliran yang kuat dan yang lemah. Ada yang dipegang tidak setrum, ada yang juga setrum, ya kan? Nah, coba kalau Anda sudah masang stroke, berarti listrik ini punya aliran. Nah, alirannya kayak selokan kan? Ada selokan yang besar, nah, ada yang bisa lagi sungai. Nah, sama. Listrik itu mulai dari namanya PLTU, PLTA dan sebagainya yang memproduksi listrik. Jadi ada sumbernya yang produksi dan sini yang pakai. Contohnya kalau air itu terkumpul di danau dialirkan ke sawah-sawah. Nah ini kalau Anda ke PLTU, pusat listrik tenaga uap yang lagi dibangun di Batang, ya kan? Kalau Anda lewat tol kelihatan cerobong asapnya. Nanti air dari laut itu diambil, ya dipisahkan dengan garam, kemudian diuapkan. Nah, uapnya ini nanti dibuat mutar generator maunya mutar, keluar listrik. Nah, listriknya nanti disuplai untuk ke semua masyarakat. Dan sampai di sini listriknya tinggal yang 220 dan 380 yang kita pakai. 220 volt dan 380 volt. Nah, terjadinya listrik katanya kalau Anda belajar fisika pakai penggaris digosokkan ke rambut, ditaruh di kertasnya nempel. Berarti ada listriknya, ada elektronnya, bener nggak? Nah, tapi kita nggak praktek itu, prakteknya lain. Nah, prakteknya kita mau membuktikan karena tadi kita biar nggak kesetrum, ada keselamatan kerja, yaitu pakai welpak, pakai kaos tangan, ya harusnya pakai kaos tangan kalau udah bekerja beneran, pakai sepatunya sepatu aman, safety, ya. Mungkin kalau di luar pakai helm, kalau di dalam nggak usah lupa pakai helm ya. Nanti dikira apa? Apa? Oh, berjamaah. Nah sekarang ada ini namanya apa ini? Obeng. Apa ini? Obeng. Obeng digunakan ya kan? Nah, tapi di sini untuk membuktikan di sini ada listrik atau tidak. Percaya enggak? Saya bukan pesulap merah, saya pesulap hijau. Ya. Nah ini kita taruh sini, kita tempelkan tangan ke sini, tidak nyala. Berarti yang sini tidak ada, bukan tidak ada listriknya, bukan fase. Ini, ini ada yang nyala. Ya enggak? Nah, nanti Anda mempraktekkan pakai ini. Setrum enggak? Ya, karena di sini ada bahan isolatornya, bahan yang menahan elektron pindah ke saya. Kalau kamu pegangnya sini, setrum enggak? Karena ini ada logam. Logam itu mengalirkan elektron mata listrik. Makanya kalau ada gambar pegangnya sini berarti salah, yang gambar belum pernah pakai namanya test pen, ya test pen atau pen untuk mengetes adanya aliran listrik atau tidak. Sekarang kita cek, Anda punya batu baterai, tahu ya batu baterai? Nah, ada plus dan ada min, ini kan? Ada positif ada negatif. Nah, kalau di listrik adanya fase yang nyala ini dan yang tidak nyala. Nah, berarti kalau ada dua itu kamu cek di rumah sama, so kamu bisa beli ini harga murah. Hah? Belinya di Burimas loh. Kalau di Burimas boleh nggak? Adanya apa Burimas?
Oh, kue. Belinya di mana? Warteg. Di Shopee. Online. Di mana? Di Oh, Mr. D. Oh, Mr. D. Bisa di online atau di toko listrik. Namanya apa tadi? Ya, ini namanya apa tadi? Ya, namanya obeng tapi dinamai tes pen. Ya, kayak pen tapi buat ngetes ada listriknya atau tidak. Ya, apa namanya? Pen. Nanti ada grup yang akan pegang ini untuk nespen beberapa tempat sini. Ada listriknya enggak? Ya. Kenapa kemudian ada orang stroke? Karena nggak tahu kalau mungkin di sini ada listriknya, ya dia pegang. Tapi kalau saat bekerja, nyenggol sedikit disetrum karena ada arus yang lewat grounding. Nah ini yang satu. Kaitannya ada aliran listrik. Berarti kalau kamu ngecek di sini ada nyalanya, ya ini nyala, ini nyala, ini tidak, berarti ada aliran listrik. Nah sekarang dimanfaatkan buat apa aliran listrik? Nyalakan lampu. Apa? Kehidupan sehari-hari buat apa kira-kira? Kipas angin. Apalagi? AC, setrika, TV, kalau mobil kalau nanti sudah ada mobil listrik, SHP, ini belum bersuara nih. Hah? Buat apa? Kalau tidak kamu hanya ada listrik, nyalakan lampu, apalagi? Hah? Buat nonton TV, ya? Buat PC, buat main game kan? Iya. Oke. Nah, dari sini kita akan lihat kalau yang ada di sini sudah kelihatan kan? Itu kipas angin jalan karena ada listriknya. Kemudian mana? Ini mungkin agak tinggi juga ya. Nanti Anda akan kita lihatkan itu sudah ada dari kakak kelas Anda sudah membuatkan listriknya secara seri dan paralel. Nah ini di pelajaran fisika, di elektronika atau listrik juga ada seri dan paralel. Ya, nanti kita akan belajar kaitannya listrik sudah ada, yaitu Anda akan belajar tidak memasang, hanya lihat saja ada yang dibuat secara seri dan paralel sebuah rangkaian lampu di rumah. Nanti setelah Anda itu nanti ada rangkaian rumah yang ada di situ. Tapi sebelum sampai situ Anda ke rangkaian yang ada di situ, yaitu rangkaian seri dan paralel. Nanti akan kelihatan kira-kira yang warnanya redup, yang ini rangkaian yang di seri yaitu rangkaian sejajar, ya, atau rangkaian paralel disusun secara tingkat, atau dia di input setiap titiknya ada input, keluarnya juga ada outputnya. Ini nanti ada baca, ada nol, ada plus atau minusnya, ya. Nanti ini akan dirangkai. Kalau ini saya kasih bentuk resistor. Sebuah resistor ada 2 buah, ya. Ini dipasang secara seri. Dalam hitungannya di fisika ini tingkatnya mungkin tidak tinggi, ya. Resistornya di jumlah, ditambahkan hambatannya. Kalau ini nanti
malah diperkecil, tambah kecil. Jadi nanti jika nanti ada harus lewat ke yang seri ini, kalau ini akan hambatannya akan tambah tambah plus. Kalau ini maka hambatannya jadi kering, jadi kecil. Kita anggap berkurang atau lebih kecil, tambah kecil atau lebih kecil, ini tambah besar, karena dijumlahkan. Karena efek hambatan ini di lampu ada hambatan, kayak Anda kalau lewat di sungai, kalau ditutupi batu ada hambatannya, ngalirnya cepat apa lambat? Lambat. Gitu ya. Jadi kalau ada sungai, kamu tutupi waktu lagi, batunya tutupi lagi 3 kali, airnya berjalan agak tersendat. Nah, kemudian kalau yang paralel, ya ini kamu punya aliran air deras, saya belokkan ke sana, saya belokkan ke sana, saya belokkan ke sana. Airnya cepat ngalir nggak? Cepat kan? Karena belok sana, belok sini, belok sana, sampai tujuannya cepat. Sehingga hambatan jadi kecil. Ya, kita tunjukkan ini listrik konslet, ya kan? Nah, itu berarti listrik kalau nggak standar bahaya kan? Satu tadi kesetrum, kedua sekarang kebakaran. Nah, biar menghindarkan kebakaran gimana? Harus pakai kabel yang standar. Harus pakai standarisasi dalam pemasangan instalasi listrik. Nah, contohnya ini, Anda lihat kabelnya gede-gede ya. Nah, coba suatu saat kamu jika lihat ada pemasangan listrik kabelnya kecil, bahaya nggak kira-kira? Sekarang kalau ada aliran sungai pas hujan, kolam-kolam atau selokan kamu kecil, airnya banyak, banjir nggak? Banjir kan? Makanya selokannya dibersihkan biar nggak banjir. Nah sekarang kabelnya nggak kayak gini, kabelnya murah meriah, ya kabelnya ecek-ecek bahasanya itu kan, ecek-ecek. Kayak apa? Selokan kecil, padahal listriknya besar. Kalau air menjadi banjir, kalau listrik jadinya kebakaran. Kenapa? Logamnya lumeng, kemudian memuai, kemudian ada gesekan antara fase sama nol. Jika konslet, pernah dengar konslet kan? Nah, pernah dengar belum konslet? Nah, konslet listriknya bisa mati kalau ada pengamannya. Ini ada pengamannya ini bisa mati. Nah, kalau rumahmu mati listriknya, tetangga kok nggak mati, berarti pengamannya ini ada sesuatu. Nah, kalau ada sesuatu dinyalakan nggak nyala lagi, ada yang konslet, ada yang berhubungan. Nah, ketika konslet harus perbaiki. Tapi jika kabelnya ini kamu punya kabelnya kecil, sementara yang dibutuhkan besar, cahayanya besar, kemudian butuh untuk menyalakan kipas angin, lemari es, AC, kan besar-besar. Kabelnya kecil, kuat nggak? Kayak kamu 1 kilo kuat kan? Tapi suruh mau ngangkat 50 kilo, kuat nggak? Enggak. Lah itu sama, kabel nggak kuat ngangkat 50 kilo, suruh ngangkat 50 kilo, akhirnya tangannya bisa patah. Nah, kalau kabelnya tidak sesuai standar seperti ini bisa menjadikan kabel itu rusak dan kemudian memuai, akhirnya bisa kebakaran. Ya, makanya itu hati-hati, kebakaran juga terjadi karena listrik. Nah, itu kalau di sini gambarnya itu, ya. Oke, setelah itu kita masuk ke teknologi yang lebih lagi. Ini mungkin nanti ada terakhir ini,
ya, termasuk yang ini. Yang tahu ya? Ya. Udah ada yang tahu ini. Berarti panel surya bukan anu ya, begitu sulit dapatkan surya gitu kan. Ada yang apa ya? Surya apa Rehan? Kan surya ada, Rehan ada gitu kan. Tapi yang ini sel suryanya akan kita lihat panel surya. Ya, ini berarti tenaga listrik memanfaatkan matahari, panas matahari. Makanya tadi Pak Urip bagus lupa, ini barusan dipanaskan supaya dapat listrik. Kalau di sini kan tidak dapat listrik. Ini sudah ada lampunya. Ini ada panel suryanya di sini. Ya, di atas ini ada panel suryanya yang kayak gini. Ini namanya panel suryanya kayak gini. Ini panel surya nangkap matahari. Ya, mataharinya panas di sini, kemudian ada elektron yang ada di sini, ya, ngalir, kemudian ngalirnya ke belakang ada akinya. Kalau penyimpanannya, jadi kayak kalau di apa, di PLN, di air itu ada danonya yang nampung, kemudian dialirkan ke sawah. Kalau ini ada baterainya di dalam, jadi jangan tertipu kayak pesulap merah. Dukun-dukun kan ngapusi semua itu kan, ada baterainya di sini, diginikan kok nyala, wah kayak pesulap merah gitu kan, kok bisa nyala, dilepas mati, gitu kan. Nah ini karena ada teknologi yang namanya ya, kita lanjut. Ini teknologi yang sekarang ada yang sudah kenal panel. Ada solar cell-nya. Solar cell-nya kecil. Ya enggak? Ya, solar cell-nya cuma satu kotak. Dia yang menangkap panas matahari, sinar matahari, kemudian masuk ke baterai. Kalau yang itu rumah, masuknya ke aki. Tahu aki kan? Aki itu penyimpanan untuk daya listrik, ya, ada plus ada minusnya. Dan dari aki itulah nanti yang suplai. Nah, kalau malam mau nyalakan, di on kan aja itu nanti lampunya nyala. Nah, dengan konversi energi ini, maka lingkungan akan lebih sehat. Dan Anda kan ingin kenal lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat ini, maka kamu tidak akan membakar BBM, tidak perlu bensin atau solar, tapi ini hanya perlu panas matahari. Nah, dari panas matahari itu simpan sini, kebetulan di sini ada apa? Ada alatnya. Kalau malam dia hambatannya kecil sehingga nyala. Kalau siang ini kalau hambatannya besar dia mati. Nah ini contoh ketika kita malam hari kan gelap, nah, lightnya langsung nyala sendiri. Ini namanya otomatisasi di lampu, sehingga baterai yang di dalam itu yang supply. Jangan ketipu kayak dukun ya. Kayaknya ada dukun, wah ini lampu ajaib, ya dipegang nyala, dilepas mati. Padahal di dalamnya ada namanya baterai yang menyalakan lampu yang ada di sini. Lampunya lampu LED. Kemudian ketika sudah siang hari, umpamanya di siang hari ada matahari, dia mati. Kenapa? Karena ada hambatan tinggi yang memutus suplainya dari aki. Contohnya mungkin kalau irigasi Pak Tani karena airnya udah cukup, kemudian ada palang pintunya untuk nutup irigasi sehingga tidak ada air ke sana. Kalau sudah tidak ada air, maka lampunya jadi mati. Oke, ada gambaran
kaitannya dengan 5 praktek ini, mungkin Pak Bagus bisa nambahin atau nanti kita bagi langsung. Mungkin saya mau tanya. Ada yang tanya? Ayo sekarang silakan. Yang tanya, ini jangan gini saja. Hah? Oh iya, ini jangan tanya. Tuh, mana? Ya, itu nanti. Namanya siapa? Dewan. Dewan apa ya? Berapa lama? Sama pertanyaannya. Namanya siapa? Bisa. Ya. Kira-kira berapa lama? Kita cek. Kebetulan ini solar cell-nya cuma satu bagian. Dan di dalamnya ada baterai. Di dalamnya ada baterai, ya. Tinggal baterainya itu kemampuannya berapa ampere di dalam. Ya, satu bahasanya kalau di kolam ikannya, kolamnya itu baterainya itu sudah penuh, ininya katakanlah setiap jam menghabiskan 1 ember. Kalau ada 10 ember, hanya berarti hanya 10 jam. Tapi kalau ini baterai, katakanlah baterainya sudah penuh, ya, kayak HP dinyalakan terus bisa semalam. Ya, berarti kan semalam tuh kalau matahari udah gelap itu kan malam jam 6, jam 7, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, pas kan 10 jam. Tapi jam 5 kadang matahari udah muncul. Nah, ketika matahari udah muncul, ya, ini yang tadinya gelap membuat nyala lampu, karena matahari udah muncul, akhirnya dia otomatis mati sendiri. Ada yang diprogram, pokoknya kalau jam 7 nyala, jam setengah 5 udah mati. Ada, karena pastinya program, ada alat untuk memprogram jam. Kalau ini kemampuan batu, kalau batunya ada soak kayak HP, akhirnya harus ganti batu, ya, tidak bisa lama. Ini bisa aja nanti, ya, suatu saat lampu-lampu jalan tidak ada perlu kabel lagi kan, hanya perlu sel surya, baterai sama lampunya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan. Nah, satu. Siapa? Apa? Zul. Tanyanya apa, Zul? Nah, baterai saya gimana? Ini yang A3, ya, ada yang baterai kecil lagi, gitu kan? Ini baterai yang biasa. Kemudian ada baterai ini kecil, kemampuannya kalau kita bahasa listriknya 1,5 volt, isinya hanya segitu, kemampuannya 1,5. Kalau nanti mau di seri, gini di seri, ya, nanti bisa tambah gede voltnya. Nah, ini di seri itu nanti jadi 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5, jadi voltnya jadi 6. Baterai yang ini voltnya 9 volt, lebih besar, ya. Nah, kebetulan kalau sudah nyari, kita sudah biasa digunakan anak-anak untuk pengukuran, biasa anak-anak STM gitu ya, barangnya ditaruh tidak dikembalikan di tempatnya. Ada lagi nanti baterai yang ada di sini bentuknya bulat, juga sama bentuknya kayak gini, tapi simpanannya lebih gede, ya. Ini baterainya kayak gini, baterainya tetap bulat, tetap ada positif dan negatif, ada 2 titik positif negatif, itu juga ada positif negatif, gitu ya. Kalau baterainya besar lagi ada contoh baterai HP, ya, kotak. Lebih besar lagi, besok kalau kamu punya mobil listrik, baterainya sebesar mobil yang ada di bawahnya. Nah, kalau pakai yang motor listrik yang di iklan-iklan itu, ya, diangkat aja, baterainya itu ditukar, ya, baterainya segede itu. Tergantung dari kemampuan yang mau dipakai. Kalau ini cukup jam cukup ini. Dan ini untuk alat yang ukuran butuh yang 9. Kalau yang ini butuh lagi yang agak besar. Semakin besar motor cukup di mobil gede lagi, gitu kan? Ya,
besok kalau ada listrik, ya kan? Lanjut, ada pertanyaan tadi. Siapa ini namanya? Oh, ini kerja. Apa? Namanya siapa? Ari. Nanya apa Ari? Apa? Panel Suryani jemputnya. Nah, oke, makasih, bagus nih, ya. Jadi panel surya itu ditaruh pasti di luar. Lampu ini juga harusnya di luar, karena ini lampu penerangan jalan. Jemurnya berapa lama? Karena di luar terus, selama matahari muncul dia sudah dijemur. Tapi sudut yang bagus, ya, sudah mulai ke jam 9 sampai jam 3. Jadi sekitar 6 jam itu di sinari terus, ya. Berapa jam tergantung kemampuan akinya. Kalau akinya besar, selama dia mau menyinari dia akan mengisi di aki. Jadi selama matahari ini ada, ini dimanfaatkan untuk memenuhi isi di aki. Kemudian untuk memperbanyak lagi jumlah baterainya, ya, selain tambah aki juga tambah panelnya. Kalau mau lihat, kalau nanti anak-anak berkunjungan yang sudah ada di Pekalongan, ada di Hotel Siji. Hotel Siji yang di Poncol itu, ya, ngarepe sampingnya Namira, Hotel Namira, sampingnya di Jamol. Tahu ya, Hotel Siji itu atapnya gendengnya itu ada sebagian yang dipakai menggunakan solar panel surya, panel solar panel, ya, sel surya semua. Gentengnya ada itunya. Kemudian khusus akinya ada kamar tersendiri, bukan kecil satu gitu. Ada kamar sendiri, panel sendiri untuk aki. Sehingga butuh, karena dibutuhkan listrik satu gedung. Kalau ini kan perluannya contoh satu kamar, ini hanya satu lampu, ya. Oke, masih ini bagus. Ada lagi pertanyaan, ya? Oh ya, ini ada pertanyaan bagus. Jadi ini ada lampu satu. Lampu itu kan ada yang lampu 5 watt, ya, ada yang lampu 10 watt. Kemudian ada lampu yang mungkin ini tadi 30 sekian watt. Nah, itu dialiri sesuai dengan kemampuan berapa volt. Kalau ini karena listrik dari PLN dialiri oleh 220 volt. Nah, 220 volt tegangannya. Ya. Kalau ini tergantung baterainya, ya. Kalau baterai kayak di HP 5 volt, 7 volt itu bisa nyala kan? Kalau ini bisa sampai 12, bahkan sampai 24 volt, terutama kalau itu ada penerangan jalan yang gede lagi, itu ada flashlight yang lebih besar lagi, itu ya. Kalau serumah gimana Pak? Rumah itu berarti tegangannya sama, katakanlah butuhnya lampunya butuh 220 volt, ya harus sampai 220 volt, ya, supaya nyalanya sama. Jadi kalau panel surya di rumah menggantikan PLN, ya harus sama dengan PLN, yaitu 220 volt. Oke, yang perempuan ini ada pertanyaan nggak? Ini, oh ini baterainya malah baterai laptop, ya. Nah, ini kalau baterai laptop, ini lithium, nantinya kayak di mobil, kayak di baterai di apa, motor, mungkin nanti diperbanyak ini jumlahnya, ya, disusun kayak tadi, disusun secara seri, mendapatkan watt yang lebih banyak, nanti jadinya dari susunan ini. Di dalamnya ada lithium, ya, lithium. Apa? Voltnya di sini tertera berapa ini? Kalau di laptop itu paling antara 12, 5 dan 7, tergantung dari pemanfaatan. Ya. Di sini ada inputnya, di sini outputnya, di sini. Ya. Kemampuannya baterainya hanya seperti ini. Satu laptop hanya cukup segini. Ya. Oke. Ya, ada waktu 30 menitan lebih, nanti akan saya bagi, Anda saya kasih
sesuai tadi yang sudah kita lihatkan, nanti Anda bisa memainkan, tetap duduk masing-masing. Ya nanti barangnya yang geser aja ya. Ya. Ini bagian sini, nanti bagian respen. Ini barangnya sih jalan aja Pak ya. Ini kanan seri, ini yang paralel. Ini yang buat ini tasnya sini semua, ini semua nanti gede ya. Nanti kamu nanti alatnya geser. Yang anak perempuan mampu. Nah yang sini kamu ini ya. Yang sini benar untuk ini biar nyala. Ditunjukkan mana? ambil ya. Nah, ini aja. Oh, Sini. Silakan ya, sini ditutup biar nyala. Yang ini jadi dikasih biar nyala. Nah, ini aja. nyala enggak? Kurang lebar tangannya. Ini pakai ketan, pakai ketannya, itu nyala, Om. Biar nyala. Coba dicolokkan aja enggak apa. Hmm. Coba perhatikan sini, kita kasih tahu ya kalau yang seri ini ya. Jadi kalau yang seri ini, kalau satu mati semuanya. Contoh misalnya tak lepas ini satu ya. Nah, mati semuanya. Ya kan? Gitu. Tapi kalau nyala ya semuanya. Gimana? Iya, tapi kan kalau di installasi sebenarnya kan enggak pakai ini hanya alat bantu saja ini. Supaya lebih mudah nyambungnya. Oh ya. Ini kalau pingin sedikit inovasi biar agak disko-disko, bentar Mas. Pinjam dulu, bentar, pinjam. Oh iya. Tanya Om. Coba sampingnya, sampingnya. Itu nyala. Sampingnya nyala enggak? Enggak. Berarti yang ada plasnya yang nyala. Ah. Yang nyala berarti yang sebelah kiri ya. Hah? Sebelah kanan enggak nyala. Oh, ini Bu? Oh, tak ada. Tuh. Oh nyala enggak nyala. Oke, ini kalau tak kasih ini nanti bisa jalannya. Coba kita lihat ya. Nah. Ada mau nyala. Tapi nggak terlalu rapet. Sama ya. Kalau pakai yang paralel. Baiknya dua aja. Pakainya dua bentar. Pakainya dua saja. Biar lebih lebih terang. Pakai yang paralel lebih terang. Lebih terang. Ini saya ini dua aja. Kita dua aja ya. Itu lagi apa cetak-cetuk kuy. Nah, kan? Lebih terang kalau dua, kalau tiga kurang terang soalnya. Terang sekali kalau satu. Hah? Satu? Kuat.
Slot 3 berarti nggak kuat. Ya kurang terang saja kalau 3 jadinya. Baterai itu paling besar tuh berapa Pak? Gimana? Baterai paling besar berapa Pak? Baterai Yang paling besar berapa Pak? baterai apa dulu? Kalau baterai seperti baterai kering, seperti aki, ya sampai 24 volt ada. Sekarang kan Ya aneh-aneh Pak. sekarang kan baterainya kalau baterai kecil-kecil gitu rata-rata 12 volt mantap. Ada yang 9 volt, ada yang 3 volt, ada yang 1,5 volt, ada yang 7 volt Itu gitu. kalau baterai mobil yang baru masuk online. Kalau baterai mobil listrik, oh itu besar sekali baterainya. Dia bisa sampai ratusan volt bahkan bukan volt ya, tapi mungkin bukan voltnya kecil ya, voltnya biasa, cuman dayanya jadi di kalau di HP itu kan ada 2 atau 5.000 mAh gitu kan. Nah, kalau berarti mungkin sampai misalkan bukan mAh tapi Ah. Kalau mAh kan mili tos ampere atau milijam ampere. Kalau baterai sudah tidak milijam. Baterai itu sudah misalkan 3 atau 8 jam bisa sampai gitu. Atau jatuh tempuhnya misalkan sampai 300 meter, 300 kilometer seperti itu. Beda satuannya. Beda satuannya dengan kalau menggunakan baterai kecil. Baterai kecil yang paling besar. Ya. Aku tuh bingung itu cara ngerangkai itu. Itu sama, itu KWH, cuman itu KWH untuk 3 fase. Jadi KWH itu alat ukur kalau meteran di rumah kita kan. Nah, tapi itu untuk perusahaan. Jadi untuk menjalankan, itu motor listrik seperti ini. Itu apa? Kalau kan pakai motor listrik seperti itu. Nah itu KWH-nya pakai yang itu. Nah itu yang di rumah kita pakai yang kecil gitu. Ini yang besar untuk yang di perusahaan. Gitu. Nah kalau yang besar ini pakainya nih nanti. Saat ini. Oh, ya. Kalau ini dipindahkan pakai komputer. Kita pakai manual lagi, jadi di program sudah. Nah, ada colokannya sini, masukkan ke laptop, program pakai laptop. Ya. Susah buat Dibandingin yang kok. Misal. Yuk, kita minum yuk. Enggak, Pak. Ini juga lagi dapat juga. Situ, Fir. Baca. Ini sama aja. Si Arik.
Karena kan kayak malam itu kan, malam kan gelap. Iya. Jadi, nah, nanti untuk nah, merah kuning gitu. Kuning ditutup semua, tutup semua. Gimana? Tutup semua. Ya kalau mau biar nggak nyala ya dirubah programnya lagi, harus dirubah. Karena ini pakai program komputer. Sudah, jam 9:30. Cukup kok.